Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Vitasari. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan subnetting. Subnetting khususnya kelas C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Eko Martanto MKOM yang telah memberikan ilmu terkait dengan jaringan komputer dan komunikasi data. Baik, langsung ke pembahasannya saja. Di sini ada pertanyaan, buatlah video tutorial pembahasan terkait dengan subnetting kelas C sesuai soal di bawah ini. Misal, kita ingin membuat sebuah jaringan kecil yang terdiri dari 14 host. Pertanyaannya, berapa bit hostnya? Berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia? Berapa netmasknya? Tentukan subnet ID, tentukan broadcastnya, tentukan range IP, IP pertama dan IP terakhir. Demokan hasil, boleh menggunakan paket tracer atau langsung hardware sesungguhnya. Video yang sudah dibuat upload ke channel YouTube masing-masing dan kumpulkan linknya. Baik, kita akan coba kerjakan soal ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bagian penting dari subnetting. Di sini secara garis besar itu kan subnet itu dibagi jadi 3 kelas, ada kelas A, B, dan C ya. Semua kelas itu terdiri dari 32 bit. Nah, untuk kelas A sendiri, net ID-nya terdiri dari 8 bit dan sisanya 24 adalah host ID. Sedangkan untuk kelas B, 16 bit disebut dengan net ID dan 16 bit menjadi host ID, jadi dibagi dua ya. Kalau untuk kelas C, 24 net ID dan 8 bit host ID, jadi kayak kebalikan dari kelas A untuk kelas C ya. Selain net ID, yang menentukan suatu jaringan dalam satu net atau jaringan adalah netmask default. Netmasknya adalah sebagai berikut. Untuk kelas A, biasanya netmasknya itu 255.0.0.0. Lalu untuk kelas C, untuk kelas B ada 255.255.0.0. Untuk kelas C ada 255.255.255.0. Jumlah komputer, IP, dan range. Nah, untuk angka 255 itu merupakan desimal dari biner yang ada di sini. Nilai biner dari sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang tadi ya. Untuk soal yang pertama, tadi kan diketahui kelasnya kelas C dengan 14 host. Jadi berapa bit hostnya? Yang ditanya bit hostnya berarti kan rumusnya itu 2N dikurangi 2. Lalu di sini 2N, N-nya itu berarti sisa bitnya ya, sisa bit yang dipinjam. 2 pangkat N kecil dikurangi 2 sama dengan 14. 14 ditambah 2, 14-nya dikebawahin ditambah 2 sama dengan 2N. Maka 2N sama dengan 16. N berarti sama dengan 4 bit. Jadi, bit yang digunakan untuk hostnya itu ada 4. Hasil dari 2 pangkat N sama dengan 16. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi kan berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia. Untuk jumlah subnet itu pakainya N besar, tapi untuk sisa bit yang digunakan itu menggunakannya N kecil. Untuk pertanyaan kedua, berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia? Jumlah bit host sama dengan 8 dikurangi 4. Berarti kan 8-nya 8 diambil dari mana? 8 itu diambil dari bit host. Bit host kelas C tadi kan ada 8. Nah, 8 dikurangi 4. 4 didapat dari mana? 4 itu didapat dari bit yang digunakan untuk host. Sama dengan, berarti kan sisanya 4 bit yang dipinjam. Lalu untuk jumlah subnet tersedia, maka rumusnya 2 pangkat N besar dikurangi 2 sama dengan 2. 4 subnet yang dipinjam dimasukkan. 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2. Berarti menghasilkan 14 subnet. Selanjutnya, berapa netmasknya? Untuk netmask sendiri, sebelum subnetting kan tadi ada, kalau dimasukkan ke biner itu jadi seperti ini. Satunya 8 kali,
18 kali, 18 kali, 18 kali. Ini jumlahnya ada 32 ya, 8888. Ada 32 bit. Lalu desimal dari biner 1111111 ini adalah 255. 255 menghasilkan 255, 255, 255, dan 0. Ini merupakan kelas C ya. Lalu setelah dilakukan subnetting, tadi kan jumlah bit host yang dipinjamnya itu ada 4, maka dimasukkan di sini. Yang 111 ini merupakan bit host yang dipinjam. Jadi desimal dari biner ini adalah 240. Sehingga setelah dilakukan subnetting kelasnya menjadi 255, 255, 255.240. Setelah menentukan net mask, kita ditanya tentukan subnet ID. Untuk subnet ID-nya kita tinggal urutkan saja. Dari yang pertama kan 00000, maka binernya 0. Lalu yang karena tadi dipinjamnya 4 ya, maka dimulai dari 1 yang paling akhir di sini. Kita tinggal urutkan aja, satunya dipindah ke sini 1, terus nanti pindah ke sini 1, seperti itu. Jadi untuk untuk desimal dari yang kedua ini kan ada 0001, 0000 itu sama dengan 16. Lalu yang kedua itu ada 0010, ada 0011. Ini untuk angka binernya dan ini untuk angka desimalnya. Karena berhubung tidak mungkin dituliskan semua, jadi saya singkat, langsung loncat ke 1110. Ini kedua terakhir dan ini yang nilai terakhirnya. Menghasilkan desimal 244 dan 240. 240, maaf. Jadi ini yang terakhirnya adalah 240 untuk subnet ID. Di sini tentukan broadcast-nya. Untuk menentukan broadcast ID, tadi kan subnetnya sudah ketahuan. Dari mulai 0, 16, 32, 48, 244 sampai 240. Ini dimasukkan subnet ID-nya. Lalu untuk menentukan broadcast ID, kita tinggal ambil dari subnet ID yang kedua di sini 192.168.2.16 tinggal dikurangi 1 menjadi 192.168.2.15. Lalu begitu juga dengan yang kedua, tinggal 32 dikurangi 1 jadi 3148 dikurangi 47. Maaf, 48 dikurangi 1 jadi 47. Lalu selanjutnya tinggal 47 ditambah 16 kelipatannya karena di sini tidak terlihat ya. Jadi tinggal 47 ditambah 16 jadi 64. Selanjutnya di sini 239 diambil dari di sini 240. Lalu yang terakhir itu ada broadcast 255. 239 ditambah 16 menjadi 255. Untuk broadcast yang pertama, untuk yang ini, maaf, untuk subnet ID yang pertama dan yang terakhir ini tidak bisa digunakan. Karena untuk yang pertama itu invalid karena merupakan subnet 0. Dan untuk yang terakhir tidak bisa digunakan karena merupakan subnet 1. Untuk broadcast ID-nya. Baik, pembahasan selanjutnya tentukan range IP pertama dan IP terakhir. Setelah tadi kita menghitung subnet ID dan juga broadcast ID-nya, lalu kita menghitung IP pertama dan IP terakhir. IP pertama ini didapat dari subnet ID dikurangi 1, sedangkan subnet ID ditambah 1, sedangkan untuk IP terakhir ini broadcast ID dikurangi 1. Seperti di sini. 192.168.2.16. Ini IP pertamanya adalah 192.168.2.17. 17 ini didapat dari 16 ditambah 1. Kenapa dimulai dari sini? Karena ini tidak digunakan, karena ini merupakan broadcast ID-nya ya. IP pertama dan IP terakhir kan tadi invalid ya. Jadi kita mulai dari sini. 16 tambah 1 jadi 17. Lalu untuk IP terakhirnya 31 dikurangi 1. Kan 192.168.2 ini sama ya. Cuman di sini bedanya 31 sama 30. Ini 31 dikurangi 1 jadi 30. 47 dikurangi 1 46. 63 dikurangi 1 62.
32 ditambah 1, 33. 48 ditambah 1, 49. Itu untuk penentuan IP pertama dan IP terakhir. Jika kurang yakin, bisa dihitung range antara IP pertama dan IP terakhir. Cara menghitungnya, misalkan ini kan IP pertama 17, berarti kan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 14 ya. Ada 14 ada 14 range-nya. Itu yang tadi dijadikan host ID-nya kan ada 14 host. Oke. Selanjutnya selanjutnya kita akan praktekkan untuk yang tadi subnetting ya. Kita akan praktekkan di paket Tracer. Sini saya sudah install. Kita akan praktek dari paket Tracer. Di sini saya sudah install Cisco paket Tracer. Kita bisa menggunakan ini toolsnya. Jika untuk sekali pakai bisa dengan guest login ya, tidak perlu user login. Tapi jika akan digunakan dalam waktu panjang, sebaiknya menggunakan login. Ini di close saja. Muncul seperti ini, tunggu sampai guest loginnya minta confirm. Nah, seperti ini kita confirm. Muncul seperti ini. Kita kan untuk membuat subnetting itu membutuhkan switch ya. Kita pilih switchnya dulu. Di sini disarankan yang 295024. Kita ambil. Cara ngambilnya tinggal diklik lalu ditahan, pindah ke atas ya. Lalu kita butuh PC, misalkan PC, cukup 2 ya. Untuk percobaan. Setelah kita ambil PC dan switch di sini, ini PC, lalu untuk switch di sini, untuk PC di sini. Lalu kita pilih kabel, kabelnya kita pilih optical. Nah, di sini kita pilih yang fast Ethernet. Kita sambungkan ke switch, switchnya kita pilih fast Ethernet 1. Lalu pilih lagi kabelnya, ambil di PC untuk PC 1. Maaf, PC 0 dan PC 1 maksud saya ya. Pindah ke switch, Ethernet 2. Setelah tersambung seperti ini, supaya tidak lupa kita kasih note di sini untuk penamaannya. Di sini 192, terus 168, kelas C IP-nya, maaf, harusnya bukan koma tapi titik. Karena 1 atau 0 udah umum, jadi saya mau pakai 2 di belakangnya. Lalu di sini misalkan 17 ya. Seperti ini, kita copy. Kita buat di sini juga untuk PC 1. Paste. Kita ganti belakangnya misalkan 18 untuk komputer atau PC 0. Lalu untuk PC 1 misalkan 20. Seperti ini. Untuk memindahkan kita pindah ke sini kursor. Seperti ini kita pindahkan biar terlalu jauh. Oke. Setelah itu kita atur untuk IP-nya. Klik PC 1, kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita paste aja yang tadi. Dilihat di sini PC 1 itu alamatnya berapa, kan 18 ya, berarti kita 18. Subnet masknya otomatis kelas C. Default gateway-nya kita masukkan itu nomor switch-nya, IP switch-nya, kan ini 17 ya. Ini kalau sudah close saja. Lalu pengaturan PC 1 kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address, dilihat nomornya berapa. Di sini 20 ya. 20 subnet otomatis default gateway 17. Close. Setelah ini kita buka di sini panahnya.
Lalu kita ambil surat ini buat nanti ping untuk menyambungkannya. Klik, lalu kita klik di PC1 dan juga PC0 dan juga PC1. Oke, di sini ada successful kalau berhasil, kalau gagal di sini file tulisannya. Jika ada yang salah dengan IP dan lainnya. Selanjutnya, setelah kita atur, kita akan coba melakukan ping dari PC0 ke PC1 ya. Kita masuk ke PC0, lalu kita masuk ke command prompt, kita ketik ping 192.168.2.20. Enter. Nah, ini nge-replay ya. Yang 20 berarti ini berhasil. Bagaimana dengan PC1 ke PC2? Kita coba ya. Ping 192.168.18 ya. Enter. Oh, kurang 2 ininya. Maaf. Ping 192.168.2.18. Seperti ini. Benar ya teman-teman. Enter. Nah, dia nge-replay. Berarti tandanya ini berhasil. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.